Hello, welcome back to my channel Podcast Online Seller Daily Life. Kali ini gue mau ceritain kisah gue jagain ponakan gue. Jadi ada dua acara, yaitu pertama gue ke Inacraft. Jadi di Senayan itu ada pameran batik Inacraft, dimana adik gue itu pengen cari baju batik kan. Nah di situ gue sama adik gue kan mau pergi nih. Nah ponakan gue ini mau diajak apa enggak nih. Terus udah gitu kita tanyain, mau ikut enggak. Kalau mau ikut janji gak boleh gendong, karena udah berat kan dia, udah lelah gue gendong dia. Nah akhirnya dia bilang oke, dia gak gendong, terus dia boleh ikut. Nah abis itu nanti di sana dia tuh ngamuk, teriak-teriak kenceng banget, nangis nggak berhenti. Dan ini mau gue ceritain di podcast episode ini karena juga ada kasus lainnya, yaitu ketika emak bapaknya pergi, terus gue kan jagain nih di rumah dia nih. Gue datang nih gue ke apartemen jagain. Habis itu dia ngamuk lagi, nggak berhenti, semua dilempar-lemparin. Apa yang bisa dia reach di tangan dia gapai, dia ambil, dia lempar. Nah hal-hal seperti ini namanya, kalau di istilah zaman now itu namanya tantrum. Tapi gue ngerasa ini udah terjadi dari zaman gue kecil. Nah mungkin ya, apa yang terjadi di ponakan gue itu terjadi gue juga di kehidupan gue waktu itu. Apa yang gue pikirkan, apa yang gue rasain, apa yang gue lakukan mirip banget, bahkan bisa dibilang sama persis. Nah gue pengen ceritain aja di podcast episode ini, sebenarnya apa sih yang gue rasain, atau apa sih yang dia rasain, karena menurut gue bisa relate gitu loh. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast episode ini. Nah ceritanya di bayangan otak gue masih bisa terrecall, masih bisa muncul lagi ketika gue waktu kecil, mungkin umurnya di 5 tahun gitu, seumuran Ebi. Waktu itu gue lagi pergi ke Toy City atau tempat mainan ya. Di sana ada banyak Lego. Nah itu ceritanya gue mau beli Lego. Gue milih, dikasih pilihan nih beberapa macam Lego. Ada Lego A, B, C, D gitu ya. Dan karena ini menurut gue ya, gue itu pemilih yang cukup smart. Jadi gue ngeliat harga. Waktu itu gue lihat harga dan gue ngeliat tipe Lego gitu. Jadi Legonya itu ada yang mainan kayak anak-anak gitu ya, yang dinosaurus apa nggak jelas gitu. Sama ada versi Lego teknik. Nah Lego teknik ini lebih murah harganya daripada yang Lego dinosaurus itu, karena kecil, jadi nggak gitu gede, tapi dia bisa berubah gitu loh. Jadi dari helikopter, terus dia bisa jadi mobil perahu amfibi. Nah gue lebih memilih untuk itu kan, untuk jadi Lego teknik. Nah ketika gue mau Lego teknik, tapi orang tua gue bilang nggak bisa, itu masih mainan buat anak gede, nggak bisa, lu nggak bisa bikin, lu main yang ini aja, yang mainan anak-anak itu, Lego yang model-model anak-anak. Walaupun harga lebih mahal, tapi gue nggak mau, karena tuh mainan anak-anak. Jadi gue duduk di lantai teriak kenceng banget, karena gue mau milih Lego yang teknik, yang lebih bagus, yang lebih, maksudnya buat anak besar, yang lebih susah dan lebih murah. Pilihan gue lebih murah loh waktu itu ya. Sampai akhirnya seingat gue tuh ada karyawannya tempat tokonya juga ngasih tunjuk, ini lebih mahal loh, lebih bagus, lebih buat anak-anak. Tapi tetap gue gak mau, gue kekeh, gue nangis. Tapi gue kasih tahu alasannya, gue gak mau yang lebih murah, gue mau yang lebih murah dan lebih
bisa dibuat macam-macam karena ini ada bisa jadi dua. Dan kayak gitu akhirnya orang tua gue setuju dan kita beli Lego yang teknik itu. Nah hal ini terjadi kemarin itu ketika gue ke Inakraf sama adik gue sama Ebi jalan-jalan dulu. Jadi ceritanya kan parkirannya susah tuh kalau di Senayan sekarang ya, karena banyak konser jadi parkiran susah. Gue parkir, Ebi jalan-jalan dulu sama adik gue. Terus dia lihat, karena Ebi lagi suka Bani, jadi dia lihat nih ada gelang Bani, ada boneka Bani itu kelinci ya, jadi dia lihat macam-macam. Nah sampai gue juga nggak tahu cerita pastinya, sampai dia tuh pengen boneka Bani tapi 2. Dan boneka Bani kalau di pameran mahal banget ya, dia maunya 2. Entah kenapa yang ada di pikiran dia maunya 2. Terus dia nangis, teriak kejer banget, teriak kenceng banget teriaknya. Terus sama adik gue dibawa ke pojokan. Jadi dibawa ke pojokan ke tempat yang agak sepi, dan si Ebi nangis terus di sana, teriak-teriak, guling-guling di lantai. Sampai akhirnya gue menemukan mereka lagi di pojokan. Terus ya udah gue handle si Ebi, adik gue pergi muter-muter terus. Jadi sama adik gue tuh digendong dari tempat Bani, digendong ke pojokan. Habis muter-muter, adik gue muter-muter, gue nemenin Ebi tuh duduk di situ. Gue duduk, dia nangis kenceng banget di lantai. Terus gue dengerin semua yang dia pengen. Jadi ceritanya tuh pengen boneka Bani 2. Terus begitu dia gue bilang, kita bukannya dia ngomong-ngomel sendiri terus gue diemin, enggak, tapi lebih ke arah diskusi apa yang ada di otak dia. Jadi dia ngomong dia pengen boneka Bani 2, terus kita gak kasih. Gue juga gak mau, karena gue bilang dia itu boneka Bani harganya mahal, gak bisa. Dan lu udah punya banyak boneka Bani di rumah, gak usah gitu. Akhirnya di poin itu dia udah diem. Oke, dia gak mau boneka Bani lagi. Oke, terus udah gitu dia mau sekarang gelang Bani. Maminya sih udah bilang, oke belinya gelang Bani aja ya. Ya udah, maminya pergi. Terus dia masih pengen gelang Bani dong, karena boneka Bani gue udah berhasil membujuk dia untuk bargaining. Jadi ya ngobrol, kenapa gak mau beli boneka Bani, karena lu udah punya 2. Terus sekarang ke gelang Bani. Terus dia tuh nangis kejer karena dia minta digendong ke tempat gelang Bani. Nah gue bargaining lagi, gue ajak ngobrol tuh, walaupun dia sambil teriak-teriak, nangis kenceng banget, teriak pengen gendong. Nah salahnya di sini adalah maminya nggak konsisten. Jadi ketika si Ebi itu nangis teriak kenceng banget, maminya gendong ke pojokan, diselamatkan, dibawa kabur ya. Nah si Ebi tahu, jadi karena dia pintar ya, dia tahu nih maminya berhasil menggendong dia dari boneka Bani ke pojokan. Dan lu tahu apa yang terjadi? Ebi bilang ke gue gini, itu tadi mami barusan gendong dari sana, kok masa gue nggak mau gendong gitu kan. Gue bilang dong, dari rumah lu kan udah janji nggak mau digendong, kalau gendong nggak mau ikut, nggak boleh ikut. Dan gue tetap ngomong kayak gitu, pokoknya kalau gendong lu nggak boleh ikut karena lu udah berat. Tapi dia memakai alasan kalau maminya gendong. Nah dia pintar nih. Gue bilang nggak mau, gue gak mau gendong. Nangis lagi, teriak-teriak kenceng banget di lantai. Mirip banget ya kayak gue waktu itu ya. Dia tuh pintar ngeyel aja, dia cerita aja semuanya. Dia cerita maminya gendong lah, terus dia cerita ya udah maunya yang gelang Bani. Ya udah gue bilang dong, kasih tunjuk gelangnya di mana. Terus nggak mau, tapi mau yang gendong. Balik lagi, gue nggak mau gendong karena berat tuh, mami bisa gendong. Nah gitu diputer terus sampai semrawut, sampai kayak otaknya dia emang lagi full ya. Sampai akhirnya mami datang,
Itu udah 1,5 jam tuh mungkin gue duduk di situ sama Ebi teriak-teriak nggak jelas. Gue gendong ya, gue kan duduk di sofa. Ada sofa di pojokan, jadi kan ada dia di lantai, gue angkat aja suruh duduk bareng gue di sofa sampai dia udah tenang. Terus gue ajak ngobrol, dia nangis lagi di lantai lagi, teriak-teriak lagi ya gitu terus lah. Gue bikin rekamannya, gue videoin sengaja supaya nanti habis itu dia bisa lihat. Jadi habis selesai ini kaminya datang, terus udah gitu akhirnya ngobrol sebentar, kasih minum dan lain-lain. Terus akhirnya dia jalan kaki ke tempat si Bandi. Udah dibeliin gelang Bandi, ya udah beres. Udah dia nggak nangis lagi sampai akhir, nggak rempong lagi ya. Nah di titik ini gue bisa relate banget karena ini benar-benar kejadiannya sama kayak gue dulu waktu kecil. Dia bisa pilih yang lebih murah dan dia bisa bargaining juga. Terus abis itu beberapa hari kemudian gue ke rumahnya nih jagain Ebi. Nah di sini sebelumnya 2 hari kemarin ya, si Ebi tuh ke tempat gue di rumah. Terus gue udah omelin, lu tuh nggak boleh makan di kasur karena kasur tuh buat tempat tidur ya, namanya kan tempat tidur ya, ranjang. Dan ada namanya meja makan, ayo kita makan di meja makan. Nah namanya si Ebi tuh dari kecil dilatih, disuapin sama mbaknya di ranjang sambil nonton. Itu udah jadi kebiasaan. Dan ini tertanam di otak dia ya. Tapi gue bilang di rumah Tanjung Duren ini gak bisa kayak gitu. Jadi ya si Ebi gue latih untuk makannya di bawah di meja makan ya. Dan dia masih belum mau makan sendiri, maunya disuapin. Ini yang bikin gue bingung juga. Terus udah gitu, padahal dia bisa makan sendiri. Terus sampai di rumah dia, waktunya makan siang nih. Gue sengaja latih dia untuk makan di meja makan. Gue udah makan, terus gue tanya, lu mau ikutan gak makan bareng nih di meja makan? Gak mau. Terus gue tanya kenapa, kan tuh namanya meja makan. Gak mau, pokoknya dia gak mau. Dia maunya di kamar nonton sambil makan. Karena gak mau, ya gue bawa dong, gue gendong ke meja makan. Gak mau, dia nangis teriak-teriak, semuanya yang dia pegang dia lempar semuanya. Gue taruh di meja makan, dia balik lagi lari ke kamar. Terus dia balik lagi, gue tarik lagi. Dia sempat mau kunci pintu, tapi untung gue tahan. Jadi nggak terjadi itu hal kunci pintu itu. Dulu waktu gue kecil juga gue sering banget mengunci pintu sambil teriak-teriak. Waktu gue kecil ya. Jadi gue inget banget, dan gue pas lagi momen itu terjadi gue agak sedih. Karena it's relate, benar-benar sama kayak gue waktu kecil. Akhirnya gue gendong ke depan, gue taruh di daerah tempat makan. Gak mau juga, dia teriak-teriak, dia nangis, dia pengen manggil maminya, dia pengen maminya pulang gitu, karena maminya lagi di luar kota. Terus abis itu dia kerak sepatu, dia lempar semua sepatunya, lempar berantakan gak tau kemana. Terus dia teriak kenceng banget, gue gendong. Akhirnya tuh gue gendong, teriak di gendongan gue, dia nangis kenceng banget, nangis teriak-teriak gitu. Sampai dia bilang dia mau manggil polisi, dia mau manggil temennya apa segala macam. Gue di titik itu gue ngerasa ini sama kayak gue waktu kecil. Omelannya juga sama persis. Gue juga waktu itu mau manggil polisi, tapi gue merasa gak ketawa, gue sedih banget karena ini sama banget kayak gue. Gue teriak kenceng banget kayak gitu, terus gue nangis kenceng banget. Nah di titik itu gue bisa relate, pikirannya tuh lagi kacau. Jadi di titik itu tuh semua yang ada di otak dia pikirin, dia keluarin semua. Nah sampai sesak nafas, sampai nggak bisa nafas, sampai keringetan segala macem, capek, gue bisa relate. Abis itu si Ebi duduk
gue nggak bisa gendong lagi yang beratnya. Akhirnya gue duduk tapi dia tetap di gendongan gue. Terus gue aja ngobrol, ini kenapa kalau di sekolah nggak mau menakal, nggak teriak-teriak, nggak lempar barang karena takut dimarahin misnya. Nah kalau di rumah siapa yang marahin? Nggak ada. Sosok yang marahin bapaknya, maminya lagi pergi. Bahkan ada mami papinya aja dia tetap masih bisa berani. Dan menurut gua ya, ini menurut gua lagi nih, itu sesuatu hal yang baik karena di situ Ebi bisa merasa nyaman dan aman, dia bisa teriak sekencengnya. Menurut gua lagi ya, dia bisa teriak, dia bisa meluapkan emosi dia, tapi di gua, dan it's okay menurut gua loh. Daripada sorry itu saya, daripada dia di sekolah ngelemparin temennya pakai barang atau terbalikin meja gitu, mendingan dia di rumah karena ini safe place buat dia teriak, buat dia cerita sama gua. Dia mau main sama tetangganya, gue bilang nggak bisa, lu belum makan dulu, ayo. Nah tapi balik lagi ke makan, dia nggak mau makan di situ. Kenapa? Karena dulu selalu makannya di kasur, selalu makan di kamar. Gue bilang nggak bisa, itu namanya juga ranjang. Dan gue ceritain kenapa ada namanya meja makan, karena buat makan. Dan Ebi juga tahu, coba itu namanya apa, meja makan buat makan. Ya emang meja makan buat makan. Nah kayak gitu, Ebi sebenarnya udah tahu, udah pintar dia. Cuman karena kebiasaan dari kecil dia makan di sana. Tapi yang menurut gua bukan masalah makannya yang dia highlight di sini. Dia tuh pengen maminya pulang. Jadi dia benar-benar cerita. Dia benar-benar cerita lagi. Dia teriak kenceng banget kalau maminya suruh pulang sekarang. Dia pengen besok. Dan gue ceritain kalau maminya pulangnya besok. Terus dia tetap teriak kenceng banget. Gue maunya cepet besok. Dan di situ gue ngerasa kalau memang hal yang membuat dia sedih itu adalah maminya nggak pulang, dia ditinggal maminya. Itu yang menurut gue jadi permasalahan penting kenapa dia sedih banget hari itu. Habis itu dia nangis sampai dia bobo, sampai dia capek terus ketiduran. Dan di situ gue bisa relate. Gue sering banget dulu waktu kecil nangis sampai ketiduran gitu, saking capeknya. Mungkin sekarang gue ceritain ini juga gue sedih banget sih, karena it's happen. Waktu kecil gue nggak bisa kontrol emosi gue ketika gue di rumah ya. Tapi kalau di luar gue jadi anak baik. Guru gue aja nggak ada yang percaya kalau gue jadi kayak anak setan. Gak percaya, sampai akhirnya guru-gurunya datang ke rumah lihat. Dan itu gue juga baik. Tapi ya gue masih gak tahu sih, ini gue mesti ngapain ke Ebi, atau orang tuanya mesti ngapain ke Ebi, atau ya dibiarin kayak gitu. Karena menurut gue tuh safe place buat Ebi. Ya buat kalian yang dengerin, ya itu cuma cerita gue aja tentang ngurusin Ebi beberapa hari ini ya. Thank you banget ya buat pendengar setia podcast gue On A Seller Daily Life. Nantikan podcast episode berikutnya. Bye bye. Have a nice day guys.